lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ulangi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sudah hadir di Salam. sini. Ya, terima kasih banyak sebelumnya Bapak Ibu. Sebelum saya memulai kegiatan kali ini, izin untuk share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Enggak, Bu. Maaf Bapak Ibu, terkendala. Ada, Bu, sudah lihat. Jelas. Bentar ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur saya panjatkan atas nikmat dan karunia ilahi Robi yang karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu hebat yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan Zoom meeting kali ini. Bapak Ibu sekalian, Zoom meeting kali ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Saya Nova Maulida dari SDN Cigudeg 03 akan mempresentasikan mengenai diseminasi pemahaman dan pengalaman saya mengenai budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai tugas aksi nyata saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Untuk itu, saya ditugaskan melakukan pengimbasan mengenai materi yang sudah saya pelajari di modul 1 ini, yaitu mengenai budaya positif di sekolah. Bapak Ibu sekalian, budaya positif di sekolah mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita ya Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu terlebih dahulu sudah mempelajari tentang budaya positif. Nah Bapak Ibu semua, kita sering mendengar budaya positif itu untuk bertujuan untuk menumbuhkan karakter siswa. Bukan begitu ya Bapak Ibu ya? Nah, di sini Bapak Ibu, budaya positif mengandung arti bahwa nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada siswa. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sehingga dalam mewujudkan budaya positif, di sini guru memegang peranan sentral. Peranan sentral ini apa maksudnya, Bapak Ibu? Nah, di sini bahwa tindak tanduk yang dilakukan oleh peserta didik kita itu merupakan cerminan dari pribadi guru tersebut, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, di sini akan ada materi pemahaman budaya positif yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, itu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian yang ketiga, itu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini adalah materi-materi yang nanti akan kita
bahas bersama-sama ya Bapak Ibu. Di sini bukan saya menggurui atau apa Bapak Ibu. Kita belajar bareng-bareng, kita berkolaborasi bareng-bareng untuk mencapai suatu mufakat ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol atau sering yang disebut ilusi kontrol ini menurut William Glasser. Dari ilusi kontrol ini, William Glasser menyimpulkan bahwa guru itu mengontrol murid. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu, apakah betul guru itu dapat mengontrol murid? Iya, seharusnya ini tidak boleh terjadi ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita harus menyadari bahwa murid itu memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Sehingga kita sebagai peserta didik itu seharusnya hanya membimbing, hanya menuntunnya saja Bapak Ibu. Nah, sehingga ini disebut ilusi kontrol. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu selalu efektif dan bermartabat. Terusnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah ini dapat menguatkan karakter. Nah, jadi ini mesti kita pelajari lebih lanjut lagi ya Bapak Ibu. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini ilusi kontrol menurut William Glasser. Selanjutnya, ada lagi menurut Stephen Covey mengenai prinsipal center leadership. Stephen Covey berpendapat bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Atau di sini sering kita sebut dengan mindset ya Bapak Ibu. Ketika mindset kita dirubah, maka itu akan berdampak dalam perbaikan cara-cara kita untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini adalah prinsip-prinsip center leadership menurut Stephen Covey, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini makna dari kata disiplin. Nah, disiplin Bapak Ibu sering kita kaitkan dengan tata tertib ya, tata tertib atau peraturan-peraturan yang harus kita taati bersama peserta didik. Nah, di sini saya sudah jabarkan Bapak Ibu bahwa disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang berarti disiplina atau belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ini menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun Bapak Ibu, di sini saya sudah garis merahi. Dalam budaya kita, Bapak Ibu, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, disiplin itu erat kaitannya dengan patuh. Jikalau kita tidak patuh pada suatu peraturan, maka kita tidak disebutkan dengan disiplin ya Bapak Ibu. Jadi disiplin itu erat kaitannya dengan ketidaknyamanan sebetulnya. Padahal suatu kepatuhan itu mungkin dikira kita itu adalah hal-hal yang positif ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi makna dari kata disiplin. Kemudian disiplin juga diartikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Namun itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Nah, ini juga Bapak Ibu, saya garis bawahi, jika disiplin itu tidak didasari dari dalam diri, maka sebagai manusia, penguasa lain akan dan wajib untuk mendisiplinkan kita. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika di suatu organisasi, kedisiplinan itu tidak diterapkan pada bawahannya atau di dalam kelas misalkan pada peserta didik, maka wajiblah kita sebagai pendidik atau kepala sekolah mewajibkan kepada gurunya untuk mendisiplinkan. Ini makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara.
Selanjutnya, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal ini dapat diartikan sebagai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, secara garis besarnya, nilai-nilai kebajikan universal ini diyakini seseorang itu dapat menumbuhkan motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Jadi ketika motivasi intrinsik ini tumbuh di dalam diri kita, maka nilai-nilai kebajikan universal ini akan mudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam kurikulum Merdeka ini ya Bapak Ibu, kita diwajibkan untuk mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam setiap kegiatan pembelajaran kita. Di mana di sini yang dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila itu termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini proyek nilai-nilai kebajikan universal, jadi selain dari dimensi 6 profil pelajar Pancasila tersebut, sebetulnya kita harus lebih banyak lagi untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan universal tadi Bapak Ibu. Jadi semakin banyak nilai-nilai kebajikan universal yang kita terapkan di sekolah maupun di kelas kita, maka budaya positif tersebut akan mudah untuk kita gali, untuk diterapkan pada peserta didik. Nah, jadi Bapak Ibu, dari nilai-nilai universal ini seperti peduli, rajin, kebahagiaan, kita cari nih mana nilai-nilai kebajikan yang belum tumbuh atau belum berkembang atau belum kita terapkan di lingkungan sekolah kita ya Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Nah, Bapak Ibu, dari teori motivasi ini kita kenal dengan istilah motivasi eksternal dan motivasi internal. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya pengertian dari motivasi eksternal dan motivasi internal? Sudah mengerti ya Bapak Ibu ya, di mana motivasi eksternal ini motivasi yang berasal dari luar tubuh kita Bapak Ibu. Jadi motivasi eksternal ini berkaitan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi ini bukan motivasi alami. Nah, dan motivasi eksternal ini untuk mendapatkan imbalan dan reward ya, yang sering kita ucapkan itu reward atau pamrih ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi motivasi eksternal itu biasanya ditandai dengan apa sih yang akan terjadi apabila kita tidak melakukannya. Terus apa yang akan kita dapatkan apabila kita melakukannya. Nah, ini termasuk ke dalam motivasi eksternal. Beda lagi dengan motivasi internal. Kalau motivasi internal itu motivasi yang artinya atau yang berasal dari dalam diri pribadi kita, Bapak Ibu. Jadi kita akan menjadi orang yang seperti apa bila kita melakukannya. Nah, jadi motivasi internal ini merupakan sebuah tujuan disiplin positif yang harus kita gali lebih jauh untuk kita terapkan pada peserta didik kita, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, kemudian ada istilah dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan ini dipercaya, mungkin kita percaya ini dapat membentuk jati diri peserta didik kita di masa depan, Bapak Ibu. Tapi, Bapak Ibu, jika kita melakukannya dengan cara yang tepat. Nah, karena apa Bapak Ibu? Karena dihukum oleh penghargaan ini merupakan dorongan eksternal atau motivasi eksternal. Jadi motivasi internal itu tidak akan muncul pada diri seseorang jika dihukum oleh penghargaan. Makanya Bapak Ibu, menurut Alfikon ada beberapa dampak yang akan terjadi ketika kita terus-menerus menghukum oleh penghargaan kepada peserta didik. Dampaknya apa Bapak Ibu? Nah, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ketika anak selalu dihukum oleh penghargaan, dikit-dikit dikasih penghargaan, dikasih reward sama kita. Nah, ini akan membentuk karakter anak pada jangka pendek dan jangka panjangnya Bapak Ibu. Jadi ditakutkan motivasi intrinsiknya itu tidak akan kena. Jadi peserta didik itu tidak akan dapat motivasi intrinsiknya. Kemudian dampak lain itu
juga dapat menghukum. Sebetulnya kita memberikan penghargaan secara terus-menerus berupa barang, ya, apalagi kalau berupa barang, itu merupakan suatu hukuman. Ya, Bapak Ibu. Kemudian mengurangi ketepatan, tidak efektif juga, merusak hubungan juga, kemudian menurunkan kualitas, dan yang terakhir mematikan kreativitas. Itu menurut Alfikon. Selanjutnya Bapak Ibu, program kebajikan atau sering kita sebut dengan apresiasi. Bapak Ibu, biasanya kalau kita memberikan apresiasi pada murid kita itu berupa bahasa tubuh ya Bapak Ibu ya, tepuk tangan atau acungkan jempol atau misalkan ucapan-ucapan secara lisan atau bisa berbentuk hadiah, itu boleh-boleh saja Bapak Ibu. Asalkan kita memberikannya dengan tepat dan tidak berlebihan. Nah, Bapak Ibu, dalam memberikan apresiasi, itu kita perlu melihat ada beberapa hal, terutama dalam proses pembelajaran. Yang pertama, itu apresiasi harus diberikan secara khusus. Kemudian secara pribadi dari kita, ya, seorang guru, kemudian diberikan juga kepada semua murid secara bergantian. Jadi murid itu mau selesai, mau tidak, mau berhasil atau tidak, itu tetap kita harus berikan apresiasi. Dan yang terakhir yaitu fokus pada proses, Bapak Ibu. Karena murid yang mendapatkan, misalkan dicontohkan, murid yang mendapatkan nilai 100 tapi hasilnya beda lagi dengan murid yang mendapatkan nilai kurang tapi hasil benar-benar hasil usaha sendiri. Nah, itu kita harus membedakan cara kita mengapresiasinya ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh apresiasi Bapak Ibu ketika misalkan kita dihadapi pada situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, bagaimana cara kita memberikan apresiasinya? Misalkan dengan kalimat, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Nah, dari kita memberikan apresiasi tersebut, muncullah nilai kebajikan yang kita terapkan. Apa nilai kebajikan? Empati. Kemudian pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok, bagaimana cara kita memberikan apresiasinya? Saya menghargai kepedulianmu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi nilai kebajikannya akan timbul kepedulian. Kemudian pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, bagaimana cara apresiasinya? Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Nah, jadi di sini nilai kebajikan yang sudah kita tanamkan yaitu rasa tanggung jawab. Jadi apresiasi ini sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan di sekolah kita, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ada hukuman, ada juga konsekuensi. Di sini kita harus pintar-pintar dan kita harus bisa membedakan ya Bapak Ibu, mana tindakan guru yang termasuk hukuman dan mana tindakan guru yang termasuk konsekuensi. Misalkan dicatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya? Ada yang bisa jawab? Nggak apa-apa Bapak Ibu, salah juga nggak apa-apa. Nggak ada salah, nggak ada betul di sini. Hukuman, oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Murid diminta untuk push up, ini termasuk apa? Hukuman. Pinter sekali ya. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, ini masuk ke dalam apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Nah, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Ini apa ya Bapak Ibu ya? Seharian. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Jadi murid dilepas sepatunya seharian ketika tidak memakai sepatu hitam. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Bu. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, Bapak Ibu, saya save jawabannya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia jawaban yang sebetulnya. Oke, sampai sini ini Ibu Bapak sudah pada paham ya mengenai apa itu hukuman
hukuman, apa itu konsekuensi. Jadi kalau kita menyuruh murid untuk mencatat 100 kali, itu termasuk hukuman, Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan, termasuk hukuman. Murid diminta push up, termasuk hukuman. Menggantikan kertas, ini pasti konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu, tidak mengenakan sepatu, itu hukuman jelas ya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan, nah ini termasuk konsekuensi Bapak Ibu. Nah, dari kegiatan tadi Bapak Ibu, kita sudah bisa menyimpulkan ya bahwa hukuman dan konsekuensi itu merupakan sesuatu yang berbeda. Nah, perbedaannya apa Bapak Ibu? Hukuman itu pasti sesuatu yang menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi Bapak Ibu ketika kita sudah menyalahi peraturan atau keyakinan. Kemudian hukuman itu pasti identik dengan membuat anak sakit dan butuh waktu lama untuk melupakannya Bapak Ibu. Seperti misalkan kalau kita dulu ya Bu ya, pengalaman pribadi kita pernah dihukum waktu SD, SMP, SMA. Nah mungkin sampai sekarang juga itu kita tidak akan lupa Bapak Ibu peristiwa-peristiwa masa lalu. Tapi kalau konsekuensi ini membuat anak tidak merasa nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Ya. Kemudian hukuman juga dapat membuat anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai sebuah kedisiplinan. Hukuman juga termasuk paksaan Bapak Ibu. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, itu pasti akan dipaksa melakukan sesuatu atau hukuman yang sudah Bapak Ibu berikan. Sedangkan konsekuensi merupakan stimulus atau tanggapan dari apa yang sudah dia perbuat. Itu Bapak Ibu ya perbedaannya. Nah Bapak Ibu, sekarang kita sambungkan dengan restitusi. Apa sih itu Bapak Ibu restitusi? Restitusi itu merupakan beda ya Bapak Ibu ya antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, nanti ini akan kita bahas pada topik selanjutnya ya Bapak Ibu, di mana kita sebagai seorang pendidik seharusnya menghindari hukuman Bapak Ibu. Karena apa? Karena hukuman ini merupakan sebuah identitas yang gagal. Jadi tidak boleh menghukum peserta didik di sekolah. Kemudian konsekuensi ini termasuk identitas sukses, tapi ini netral Bapak Ibu. Jadi tidak ada identitas positif yang kita bisa terapkan pada siswa. Tapi beda dengan restitusi Bapak Ibu. Jadi restitusi ini merupakan identitas sukses yang bisa menghasilkan disiplin positif. Nanti kita akan bahas pada topik selanjutnya ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, selanjutnya topik yang akan kita pelajari yaitu mengenai keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pernah membuat keyakinan kelas? Kesepakatan kelas Iya, keyakinan atau kesepakatan kelas pasti sudah ya Bapak Ibu ya. Pasti keyakinan kelas ini tidak lagi familiar di telinga kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ada suatu pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, biasa kita menggunakan kalimat peraturan sekolah atau peraturan kelas. Nah, sekarang kita rubah Bapak Ibu mindset kita. Dari peraturan menuju keyakinan kelas. Nah, dari pertanyaan ini, kita sebelum kita menjawab pertanyaan mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas, kita akan sangkut pautkan pada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Terus, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, ini kaitannya dengan mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan keras. Nah, Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik tadi ya Bapak Ibu ya, motivasi yang harus kita gali lebih dalam kepada peserta didik kita untuk menerapkan disiplin positif, kita harus, Bapak Ibu teman-teman, suaranya dimutkan dulu ya, suaranya dimutkan ya, mungkin. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, ini kita harus
menciptakan nilai-nilai kebajikan tadi Bapak Ibu. Jadi yang peraturan yang sudah kita buat itu kita seharusnya dirubah menjadi suatu keyakinan kelas. Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan Bapak Ibu. Seperti selanjutnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih cara kita untuk merubah peraturan menjadi keyakinan kelas, Bapak Ibu? Nah, caranya, punten Neng Aar, punten di-mute dulu ya Neng ya. Oke, suara ininya Neng, speakernya mohon dimatikan dulu ya, sebentar. Suara speakernya dimatikan dulu ya. Oke Bapak Ibu, nah kita lanjutkan ya. Bagaimana sih cara melakukan perubahan yang tadinya kita mengkonsep sebuah peraturan menjadi keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama murid kita Bapak Ibu. Nah caranya Bapak Ibu, dari peraturan ini identik dengan kalimat-kalimat Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf tadi terkena ada kendala sedikit. Ya Bapak Ibu, tadi kita sampai mengubah peraturan menjadi sebuah keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, dari peraturan ini, peraturan itu identik dengan kalimat negatif Bapak Ibu. Nah dari kalimat negatif ini kita akan rubah menjadi kalimat positif, yaitu keyakinan kelas yang akan kita terapkan dan akan kita sepakati bersama peserta didik di kelas ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu caranya? Yang berawal sebuah peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya Bapak Ibu. Nah, dari sini ini merupakan kalimat negatif. Nah, dari peraturan ini kita akan rubah menjadi sebuah keyakinan kelas menjadi tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kita rubah juga dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, sehingga menjadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga merupakan suatu kalimat negatif yang akan kita rubah menjadi menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi intinya Bapak Ibu, dari peraturan ini, dari kalimat negatif ini, kita rubah menjadi kalimat positif, yaitu keyakinan kelas, dan ini akan kita terapkan di sekolah kita Bapak Ibu. Kita pampang, kita sepakati bersama peserta didik kita, dan ketika peserta didik akan ada yang menyalahi keyakinan kelas ini, maka kita sebagai seorang guru wajiblah memberikan konsekuensi ya Bapak Ibu, bukan hukuman, tapi konsekuensi yang kita berikan terhadap peserta didik ketika menyalahi sebuah keyakinan kelas itu Bapak Ibu. Nah selanjutnya Bapak Ibu, topik yang selanjutnya akan kita bahas itu mengenai kebutuhan dasar manusia. Alhamdulillah di sini manusia semua ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu semua, apa sih kebutuhan dasar itu Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia itu sering kita artikan sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai manusia dan sebagai makhluk hidup ya Bapak Ibu, dan merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan psikologis fisiologisnya ya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia ini bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan tentunya. Dan kebutuhan dasar manusia ini kita bagi menjadi 5 bagian Bapak Ibu, di mana yang pertama yaitu mengenai kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah Bapak Ibu, selanjutnya posisi kontrol. Nah apa sih ini posisi kontrol Bapak Ibu? Jadi posisi kontrol ini Bapak Ibu ada beberapa istilah dalam posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Jadi posisi kontrol ini Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan ketika peserta didik kita peserta didik kita mendapati
melakukan suatu kesalahan itu atau persoalan-persoalan dalam pembelajaran atau dalam kepribadian peserta didik, maka kita sebagai pendidik, Bapak Ibu, wajiblah melakukan 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu. Tapi kebanyakan kita sebagai peserta didik pasti melakukan posisi kontrol penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, Bapak Ibu ya. Jadi kita jarang sekali melakukan posisi kontrol teman, pemantau, ataupun manajer. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol ini tujuannya buat apa sih? Yang pertama, untuk dapat melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid. Jadi posisi kontrol ini pasti tujuan utamanya itu fokus terhadap peserta didik kita, Bapak Ibu. Kemudian guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer dan pemantau, Bapak Ibu. Jadi, ketika kita mendapati persoalan pada peserta didik, ini kita dituntut untuk bisa menerapkan posisi manajer dan pemantau. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Kemudian guru juga dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari pembelajaran 5 posisi kontrol tersebut. Nah, Bapak Ibu, ciri-cirinya apa sih itu? Nah, yang pertama penghukum. Guru selalu identik dengan penghukum, Bapak Ibu. Nah, ketika kita dihadapi sebuah persoalan anak didik melakukan pelanggaran, Bapak Ibu, kadang kita selalu bilang kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, atau rasakan. Nah, ini biasanya guru ini menjalankan posisi kontrol penghukum, Bapak Ibu. Dan yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, posisi pembuat rasa bersalah kepada peserta didik ini ditandai jika kamu seharusnya ibu sudah sekali mengatakannya, ibu stres, berulang-ulang kali kamu misalkan ibu ucapkan kamu selalu begitu. Nah, ini adalah pembuat orang merasa bersalah. Jadi yang sering Bapak Ibu guru saya terutama ya Bapak Ibu ya, yang sering saya lakukan terhadap peserta didik saya. Dan ini Bapak Ibu, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini merupakan sebuah identitas yang gagal, yang harus kita jauhi sebenarnya Bapak Ibu. Ini tidak boleh kita melakukan hal yang demikian Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena ketika kita selalu menghukum dan membuat peserta didik kita selalu merasa bersalah, ini akan mendapati efeknya Bapak Ibu. Efeknya apa? Peserta didik akan memberontak atau menyalahkan orang lain, atau kadang peserta didik juga akan berbohong Bapak Ibu. Kemudian peserta didik juga pasti akan menyembunyikan atau menyangkal dari kebohongannya. Nah, seperti itu. Jadi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini termasuk ke dalam identitas yang gagal. Identitas gagal tersebut kita tidak boleh ya Bapak Ibu menerapkannya di sekolah seharusnya. Kemudian bagaimana sih identitas yang sukses itu? Nah, identitas yang sukses itu yaitu jikalau kita menerapkan posisi kontrol teman Bapak Ibu. Nah, ciri-cirinya apa? Misalkan dalam bahasa, ayolah lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu loh. Nah, ini termasuk identitas teman. Kemudian pemantau ditandai dengan apa? Dengan ini Bapak Ibu, apa sih peraturannya? Atau apa keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Ini adalah contoh kontrol pemantau Bapak Ibu. Dan teman dan pemantau ini merupakan termasuk identitas yang berhasil atau sukses Bapak Ibu. Kemudian identitas manajer Bapak Ibu. Nah, ini yang mesti kita terapkan, yang mesti kita kuasai Bapak Ibu ketika kita menjumpai peserta didik yang melanggar peraturan. Bagaimana ciri-cirinya Bapak Ibu dengan identitas manajer ini? Nah, ciri-cirinya yaitu ketika seorang guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Nah, sebaiknya ada kalimat-kalimat seperti itu ketika kita dihadapi persoalan pada peserta didik, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, topik yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai restitusi Bapak Ibu. Tadi ya Bapak Ibu ya, kita sudah singgung-singgung di awal, apa sih Bapak Ibu restitusi itu?
Nah, Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, Bapak Ibu, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau dengan kata lain, Bapak Ibu, restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka, Bapak Ibu. Jadi ketika murid menjumpai masalah dengan temannya atau dengan guru, nah, maka kita wajib menyelesaikannya dengan cara restitusi, Bapak Ibu. Nah, di dalam restitusi ini dikenal dengan istilah segitiga. Jadi ada tahapan-tahapannya, Bapak Ibu. Di mana tahapan yang pertama yaitu validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Jadi ketika murid misalkan melanggar sebuah keyakinan kelas, misalkan murid tersebut tidak jarang masuk atau tidak mengumpulkan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan, maka kita wajib melakukan restitusi. Restitusi ini, Bapak Ibu, ditandai dengan kalimat-kalimat tertentu, misalkan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa, kemudian kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, ini adalah bagian-bagian dari segitiga restitusi yang harus kita lakukan ketika kita mendapati persoalan-persoalan di dalam kelas, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi itu apa? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan ya Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika murid melakukan suatu kesalahan, ini bukan penebusan atau bukan hukuman, tapi bagaimana cara kita memperbaiki hubungan kita dengan murid kita. Jadi restitusi ini merupakan tawaran, bukan paksaan ya Bapak Ibu. Jadi ketika murid melakukan sebuah pelanggaran tadi, kita menawarkan, nah langkah ke depannya yang akan kamu lakukan apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus menghindari kontrol posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah Bapak Ibu ya, karena di situ terdapat dampak-dampak yang sangat negatif, yang sangat jelek sekali Bapak Ibu, yang harus kita hindari ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam segitiga restitusi ini ada langkah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu apa? Ini untuk membuat anak yang merasa gagal, ini awalnya karena berbuat kesalahan, menjadi positif terhadap dirinya. Yang tadinya anak minder karena melakukan kesalahan, ketika kita mengambil langkah menstabilkan identitas, ini akan merubah mindset anak yang tadinya gagal menjadi positif, Bapak Ibu. Kemudian validasi kebutuhan. Ini untuk apa Bapak Ibu? Ini untuk membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan suatu kesalahan. Jadi ketika murid salah, kita jangan memberikan solusi dari gurunya Bapak Ibu, tapi kita berikan solusi kepada peserta didik, kira-kira apa yang akan kamu lakukan. Nah, jadi supaya peserta didik tersebut berpikir bahwa solusi yang baik itu yang seperti apa. Seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, dan ini menanyakan keyakinan ini harus sesuai dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Itu Bapak Ibu segitiga restitusi, dan di sini Bapak Ibu ini adalah contoh restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah saya, terutama di kelas yang saya ampu ya Bapak Ibu. Ketika saya menjumpai peserta didik saya, ini belum terlambat dalam mengumpulkan tugas yang sudah saya berikan Bapak Ibu. Dan ini adalah langkah-langkah restitusi yang saya lakukan. Nah, mohon disimak ya Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum dan Waalaikumsalam.
Ibu juga pernah yang dulu, tapi Ibu mau tahu alasan Daniel belum mengerjakan dan kan tahu apa yang sudah dan dilakukan itu. Apa yang harus dilakukan? Jadi motivasi dan regenerasi untuk lebih semangat. Kenapa dia pintar ya? Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, begitulah restitusi yang sudah saya terapkan di kelas saya. Selanjutnya Bapak Ibu, dari pemutaran video tadi berarti pula pembahasan mengenai budaya positif ini Bapak Ibu. Sekarang kita beralih ke tanya jawab ya Bapak Ibu. Kira-kira adakah pertanyaan Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu tanyakan mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu ada sesuatu yang ditanyakan, mohon raise hand ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Iya, Ibu Daniar. Silakan Ibu Daniar, mangga. Iya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana cara yang Ibu anggap paling baik untuk menanamkan kedisiplinan kepada siswa-siswi Ibu di sekolah, di kelas Ibu? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niar atas pertanyaan yang super sekali ya Bu Niar. Bagaimana cara yang dianggap paling baik ya Bu Niar ketika kita menanamkan kedisiplinan pada siswa. Bapak Ibu, saya jawab dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Menurut pandangan saya Bu, ada beberapa cara yang dianggap sangat bagus ya Bu Ibu ya untuk mengelola perilaku peserta didik dalam melatih kedisiplinan. Di antaranya misalkan kita bisa menerapkan rutinitas Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat suatu hal yang positif itu jangan dilakukan secara sebentar-sebentar. Hari ini dilakukan, besok tidak. Tapi kita harus melaksanakannya secara kontinu atau rutinitas ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa menghargai setiap perilaku yang baik. Jadi setiap perilaku yang baik yang dicerminkan oleh peserta didik, kita berikan reward atau motivasi atau apresiasi tadi ya Bapak Ibu ya. Dengan cara apa? Misalkan dengan cara acungkan jempol, dengan cara ucapan-ucapan yang bermakna gitu ya Bapak Ibu. Kemudian bersikap konsisten ya tadi Bapak Ibu dalam mewujudkan perilaku baik. Karena tingkah laku peserta didik itu pasti diawali dari tingkah laku baik Bapak Ibu gurunya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan Ibu Niar. Semoga bermanfaat ya Ibu ya. Dan mungkin untuk kekurangan-kekurangannya kita akan bahas di sekolah atau di rapat-rapat guru atau KKG ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak. Kemudian pertanyaan yang kedua ya dari Ibu Sri Komalasari. Silakan Ibu Sri. Ibu Sri, mohon maaf dibuka dulu speakernya. Iya, mohon maaf Ibu. Iya, nggak apa-apa, enggak, Bu Sri. Oke, Ibu, saya mau nanyakan ini nih, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan mengenai tadi pembahasan yang sudah Ibu paparkan dengan jelas ya. Iya. Tapi ini ada beberapa yang masih
yang masih ini nih belum saya pahami. Iya, silakan, Bu. Yang pertama yang ini Bu, kalau misalnya tadi kan ada budaya positif ya Bu ya. Iya. Nah, apakah budaya positif di sekolah itu dapat berdiri sendiri Bu dalam menciptakan budaya yang baik? Oke. Itu yang pertama Bu. Bentar, ada iya, satu lagi nih Bu. Mangga. Tadi kan di terakhir itu Ibu ada kasus anak yang telat ya, Oh iya, telat mengumpulkan tugas. Ya. tugas. Nah, kalau sekarang Bu, bagaimana nih cara menghadapi siswa yang tidak mengerjakan tugas? Oke. Misalnya dia sering tidak mengerjakan tugas PR-nya Bu. Ya. Nah, kira-kira kan tadi hukuman itu tidak boleh Bu ya? Ya. Betul sekali. Nah, Bu. berarti cara yang tepatnya itu seperti apa Bu? Supaya anak nanti lebih giat lagi ngerjain PR. Oke, terima kasih banyak Bu Sri atas pertanyaannya. Iya, mungkin Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya Bu Sri, pertanyaan yang pertama, apakah budaya positif itu bisa berdiri sendiri ya Bu ya? Kemudian bagaimana sih cara kita menciptakan budaya positif yang baik? Nah, Bapak Ibu, Ibu Sri, budaya positif di sekolah itu tidak akan berdiri sendiri atau tidak akan tercipta dengan tersendirinya. Namun dalam menciptakannya itu harus ada integrasi, harus ada kolaborasi antara peserta didik dan pendidiknya atau guru atau kepala sekolah atau warga sekolah yang lain. Jadi ketika kita akan menciptakan suatu budaya positif, kita harus berkolaborasi terlebih dahulu Bu. Kita harus membuat keyakinan kelas dulu sehingga keyakinan-keyakinan itu akan kita sepakati bersama untuk mewujudkan suatu budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi. Kemudian mengenai siswa yang selalu tidak mengerjakan PR ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, langkah restitusi yang tadi itu akan sangat efektif sekali bila kita menerapkannya dalam segala aspek pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan oleh peserta didik kita, Bapak Ibu. Jadi ketika anak tidak mengerjakan tugas PR, alangkah baiknya sama saja Bu Sri ya, kita melakukan langkah-langkah yang tadi segitiga restitusi atau 5 posisi kontrol. Tapi yang harus kita ingat Bapak Ibu bahwa penghukum atau pembuat orang merasa bersalah itu harus kita hindari. Jadi untuk mendapatkan solusinya Bapak Ibu, kita hanya memberikan stimulus saja, kita hanya menuntun saja. Kira-kira Nak, yang sudah kamu lakukan itu merupakan hal yang betul atau hal yang salah. Nah, nanti dari situ kita introspeksi kepada murid itu. Nah, pasti dalam diri si anak itu dia akan menyadari, iya Bu, saya sudah salah. Nah, kira-kira ketika kamu sudah sudah menyadari kesalahanmu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, dengan begitu si anak akan berpikir, Bu, iya ya, ketika saya tidak sering mengerjakan PR, saya harus apa? Pasti dia akan berpikir, iya Bu, saya akan berusaha atau saya akan mengganti atau saya akan mengerjakan tugas PR saya minimal untuk besok, gitu, Ibu Sri. Mungkin seperti itu. Jadi kita solusi yang kita dapati dari permasalahan itu bukan muncul dari kita. Jadi kita harus sebisa mungkin solusi yang didapati oleh peserta didik itu timbul dari dalam dirinya sehingga akan menumbuhkan motivasi intrinsiknya, Bapak Ibu. Mungkin seperti itu, Bu Sri, dapat dipahami? Iya, siap Bu. Jadi intinya ibu gurunya harus sabar ya. Kecap. Kecap. Iya, terima kasih banyak Bu Sri. Bapak Ibu ada lagi yang ditanyakan? Oh iya Bu Nani. Silakan Bu Nani. Ya Bu, terima kasih ya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu yang mengatakan bagaimana cara mewujudkan keyakinan kelas menjadi efektif.
Oke, Bu Nani. Terima kasih Bu Nani atas pertanyaan yang super sekali. Iya, bagaimana cara untuk mewujudkan keyakinan kelas yang efektif ya? Oke, Bu Nani. Mungkin Bu Nani dengan langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam membuat suatu keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi langkah pertama Bapak Ibu ketika kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, langkah pertama yaitu kita akan meminta murid-murid untuk menuliskan kira-kira apa saja nilai-nilai kebajikan yang akan kita sepakati bersama. Nah, misalkan tadi ya nilai kebajikan, kedisiplinan atau kebersihan. Nah, ketika nilai kebajikan itu sudah disepakati bersama murid, murid bisa menuliskannya di depan tulis, di papan tulis. Nah, ketika murid-murid sudah menuliskan nilai-nilai apa, kebajikan apa yang baik yang disepakati bersama, boleh dituliskan di papan tulis secara bergantian. Jadi nanti akan banyak keyakinan-keyakinan yang akan kita sepakati bersama. Nah, setelah murid mengeluarkan pendapatnya, kemudian kita akan merubah dari kalimat-kalimat tersebut, ya kita rubah menjadi kalimat positif yang akan kita sepakati bersama. Dan keyakinan kelas tadi ya atau kesepakatan kelas tadi, Bapak Ibu, kita bisa menempelnya di dalam kertas karton, kemudian kita memampangnya di kelas. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya untuk mengingatkan peserta didik kita bahwa ini loh nilai-nilai kebajikan yang pasti atau yang harus kita laksanakan setiap harinya, sehingga dari nilai kebajikan itu nanti akan ada konsekuensi yang harus kita terima. Seperti itu, Bu Nani. Bagaimana? Iya Bu, terima kasih, paham. Oke, Bapak Ibu, karena waktu sudah sore, Bapak Ibu, mohon maaf, ini saya mengganggu aktivitasnya yang seharusnya istirahat di rumah setelah seharian bekerja ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya terima kasih banyak, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, atas partisipasinya, sehingga acara diseminasi yang sudah saya lakukan ini berjalan dengan lancar. Nah, semoga Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu berikan, apa yang sudah Bapak Ibu korbankan, Allah balas dengan berkali-kali lipat ke hal-hal yang lebih baik lagi dan dijadikannya menjadi sebuah ladang ibadah untuk Bapak Ibu semua. Akhir kalam Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Iya Bapak Ibu, dibuka dulu ininya video kameranya Bapak Ibu. Kita akan share, kita akan foto dulu ya Bapak Ibu ya. Sekarang nggak bisa gede. Oke, Bapak Ibu. Iya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ece Hamdani. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Nova Maulida. Banyak sekali perubahan yang saya lihat pada diri Ibu Nova setelah melaksanakan pendidikan guru penggerak ini, seperti lebih kreatif, inovatif dalam pembelajaran, serta lebih memicu untuk memotivasi guru-guru di sekolah ini. Dan ini semua menjadi langkah awal untuk proses perubahan yang lebih baik lagi dalam pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Bia, siswa kelas 5 dari SDN Cikurub 03. Saya sangat senang dan bersemangat dalam menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama teman-teman semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nova Maulida karena sudah membimbing dan mengajarkan saya ketika saya melanggar suatu keyakinan kelas. Terima kasih Bu Nova. Assalamualaikum Mabi. Waalaikumsalam. Iya, Mabi tahu kenapa Mabi Ibu panggil ke sini? Ya, karena
Ibu juga pernah merasakan apa yang Mabi rasakan, ya. Dan Mabi adalah bukan orang satu-satunya yang selalu buang sampah sembarangan. Mabi tahu apa yang sudah Mabi lakukan itu adalah sebuah perbuatan yang salah. Dan sudah menyalahi aturan kesepakatan kelas. Iya, kira-kira kesepakatan kelas mana yang sudah Mabi langgar? Membuang sampah pada tempatnya. Tepat sekali. Ya, Ibu mau tahu apa sih alasan Mabi tadi buang sampah sembarangan? Tidak sengaja. Oke, Mabi. Terus apa yang akan Mabi lakukan selanjutnya? Insya Allah akan membuang sampah pada tempat yang kami laksanakan kegiatan. Oke, pintar sekali. Ya, Ibu berharap untuk kedepannya Mabi lebih bersemangat lagi untuk membuang sampah pada tempatnya. Iya, ya. Semoga apa yang menjadi motivasi Mabi terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke sayang. Terima kasih banyak ya Mabi ya. Tetap semangat buang sampah pada tempatnya. Ya. Assalamualaikum, nama saya Mabi. Saya bersekolah di SDN Cigudeg 03 kelas 5. Saya sangat senang, bahagia, merasa lega ketika Bu Nova tidak memarahi saya. Ketika melihat saya membuang sampah sembarangan, Bu Nova menasihati saya dengan lembut dan saya menyadari kesalahan saya dan saya semangat senang sekali. Terima kasih Bu Nova. Assalamualaikum, nama saya Dante. Saya bersekolah di SDN Cigudeg 03 kelas 5. Saya sangat senang sekali karena Bu Nova tidak memarahi saya ketika saya belum mengumpulkan tugas menggambar. Karena saya harus menjaga adik saya di rumah. Bu Nova sangat baik karena sudah memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Saya jadi semangat untuk belajar lagi. Terima kasih Bu Nova. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.